Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Nirwasita Tantra tingkat nasional, Kota Madiun merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai luas wilayah 33,23 km persegi. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 201.452 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 6.062 jiwa per kilometer persegi. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Madiun dapat menggambarkan dalam visi dan misi Kota Madiun tahun 2019-2024, yaitu terwujudnya pemerintahan bersih, berwibawa, menuju masyarakat sejahtera. Visi tersebut dijabarkan melalui misi antara lain mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Di Kota Madiun terdapat 4 isu lingkungan hidup. Isu yang pertama yaitu tentang pengelolaan sampah. Timbulan sampah di Kota Madiun selama tahun 2021 diperkirakan sebesar 335,753 meter kubik per hari. Dipicu tingginya kepadatan penduduk dan kegiatan usaha yang lain. Apalagi pada masa pandemik tahun 2020-2021 ada banyak sampah medis yang dihasilkan. Pengelolaan sampah medis dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk sampah domestik dilakukan pengelolaan mulai dari hulu hilir sehingga dapat mengurangi beban di TPA. Inovasi yang telah dilakukan antara lain adanya sistem informasi terpadu bank sampah yang membantu pelaksanaan manajemen sampah dengan baik. Pengelolaan sampah dilakukan mulai tingkat TPS dengan dibuatnya pupuk kompos sampah organik. Penangkapan dan penyaluran gas metan yang dimanfaatkan penduduk sekitar. Pemanfaatan gas metan yang disalurkan ke ruang mandi sauna. Pembuatan biomat bahan pencegah bau dari sampah organik, yaitu membantu mengurangi bau yang berasal dari TPA Binongo. Serikandi penyapuan serta inovasi Simbo Ayu, yaitu pengecetan pada lokasi-lokasi kumuh atau kotor sehingga menjadi bersih. Isu kedua mengenai ruang terbuka hijau sebagai kota yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah bagian daerah sekitarnya, maka ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi permasalahan utama. Ruang terbuka hijau di Kota Madiun masih jauh dari ketentuan 30%. Indeks kualitas lahan Kota Madiun tahun 2021 sebesar 24,11 yang berada pada skala waspada sehingga perlu mendapatkan perhatian. Maka inovasi yang dilakukan antara lain membuat LTH produktif berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan LTH dikombinasikan dengan perkarangan pangan lestari, melakukan revitalisasi taman kota agar lebih tertata rapi, indah dan menarik sehingga mempunyai multifungsi. Pengembangan program Kampung Iklim, pembangunan rusunawa untuk mengurangi tekanan penduduk terhadap lahan. Pemerintah Kota Madiun juga mendorong partisipasi masyarakat perkotaan sehingga berkembang taman keluarga dan taman swadaya masyarakat, bahkan di lingkungan sekolah dikembangkan sekolah adiwiyata. Isu yang ketiga yaitu kualitas air permukaan. Kualitas air permukaan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, diketahui terdapat beberapa parameter yang telah melebihi baku mutu. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi beban pencemaran terhadap sungai, telah dilakukan inovasi antara lain melakukan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir hingga melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pembuatan septic tank komunal
mewajibkan pelaku usaha untuk membuat IPAL, melakukan pemantauan kualitas air sungai secara rutin, serta membuat sistem informasi sumber pencemar. Kemudian isu keempat, yaitu kualitas udara. Kualitas udara di Kota Madiun berdasarkan pengukuran di 5 titik lokasi. Semuanya melebihi baku mutu dengan indeks kualitas udara 83,78, di mana angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Madiun antara lain melakukan pengaturan lalu lintas, pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor, adanya angkutan wisata gratis, bis wisata mabur, dan angkutan sekolah gratis, adanya jalur sepeda wisata, serta pembuatan taman kota. Dewan Juri Nirwasita Tantra yang kami hormati, pemerintah Kota Madiun juga menggandeng pihak BUMN dan swasta dalam pelaksanaan program kegiatan. Sedangkan terkait perencanaan dan edukasi pengelolaan lingkungan hidup dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi serta didukung oleh LSM yang ada di Kota Madiun. Kami yakin dengan dukungan tersebut Kota Madiun dapat melakukan inovasi yang lebih baik untuk mewujudkan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Yang terhormat Dewan Juri Nirwasita Tantra tingkat nasional. Demikian tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam Kota Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Dewan Juri Nirwasita Tantra tingkat nasional, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ketua DPRD Kota Madiun menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021, di mana indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu nilai hasil implementasi SAKIP perangkat daerah, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mendapat predikat capaian kinerja baik sekali. DPRD Kota Madiun mendukung sepenuhnya upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun. Bentuk dukungan DPRD Kota Madiun dapat dilihat dari sisi pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan bidang lingkungan hidup untuk memastikan program kegiatan berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari sisi penganggaran, kami telah menyetujui alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp11.665.563.750. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun anggaran pada tahun 2020, yaitu Rp7.270.524.800. Dari sisi legislasi, kami telah menyepakati pengesahan beberapa produk hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang izin pembuangan air limbah, serta Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2012 tentang hutan kota. Dewan Juri Nirwasita Tantra yang saya hormati, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga dapat mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun dan penilaian Nirwasita Tantra. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.